Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi beberapa pernyataan Ipung dan Bangkei dalam video debat mereka bersama dengan Pendeta Budi Asali dan Ibu Fadilah. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan cuplikannya berikut. Santai ya. Al-Quranul Karim adalah firman Allah dan kitab suci. Kenapa? Ini opening saya ya. Jangan tersinggung, ini opening saya. Al-Quran tetap kitab suci dan firman Allah. Kenapa? Karena Al-Qurannya sendiri mengakui dirinya kitab suci. Karena Al-Qurannya sendiri mengakui dirinya kitab suci. Barusan kita saksikan pernyataan self-proclaim dari Bangkei. Setelah dipaparkan oleh Ibu Fadilah soal perbedaan-perbedaan dalam beberapa versi Quran bahasa Arab, Bangkei datang dengan statement tadi. Jadi menurut Bangkei sebuah buku dikatakan kitab suci, kalau penulis buku itu menuliskan bahwa itu kitab suci. Jadi kalau kalian mau buku, kalian disebut kitab suci, tuliskan satu kalimat dalam buku kalian yang mengatakan bahwa itu kitab suci. Ini namanya self-proclaim. Berbahagialah kita umat Islam itu memiliki Al-Quran. Karena apa? Karena syarat disebut sebagai kitab suci itu yang pertama, tidak pernah dirubah-rubah atau direvisi. Karena yang bisa dirubah adalah berarti skripsi, Bible dirubah-rubah. Terjemahan, diterjemahkan, dan seterusnya. Kalau tadi Bangkei datang dengan self-proclaim, kali ini Ipung tidak mau kalah. Dia datang membawa standar karangan dia sendiri untuk menentukan ini kitab suci atau bukan. Pertama, katanya tidak berubah-ubah. Lalu dia bandingkan Alkitab yang terjemahannya diubah-ubah terus. Ipung ini tahu atau pura-pura tidak tahu kalau Quran juga terjemahannya berubah-ubah. Seperti yang kita lihat pada berita berikut, di mana terjemahan Quran direvisi. Bahkan dalam debat itu bukan cuma terjemahan berbeda, Quran bahasa Arab aja ada kurang lebih 30 versi. Jika kita menggunakan standar Ipung, sesuatu buku bisa disebut kitab suci jika buku tersebut tidak berubah-ubah. Kira-kira berapa banyak buku yang teman-teman ketahui tidak pernah berubah? Kalian bisa buat buku juga yang tidak pernah berubah-ubah, dan buku kalian bisa jadi kitab suci dengan standar Ipung tadi. Hadirin, saya lanjutkan. Al-Quran satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal. Sampai sekarang, tidak ada kitab suci manapun di atas hamparan bumi seluas ini yang bisa dihafal kecuali Al-Quran. Kembali Ipung dengan standarnya sendiri. Kali ini dia bilang Quran disebut kitab suci karena bisa dihafal. Tapi giliran kita tanya dia, apa kamu bisa hafal seluruhnya? Tidak. Pasti dia akan bilang bukan saya tapi orang lain di luar sana. Padahal katanya mudah dihafal, harusnya berlaku untuk semua orang dari anak-anak sampai orang tua. Jika kita gunakan standar Ipung ini. Album lagu dari penyanyi kesayangan kalian bisa disebut kitab suci karena mudah dihafal. Jika lagu-lagu kesayangan kalian yang kalian hafal itu dibukukan, maka album buku itu adalah kitab suci. Itu jika kita gunakan standar Ipung. Dan itu menjadi bukti bahwa yang tidak bisa dihafal tidak masuk dalam kategori sebagai kitab suci. Hadirin, yang ketiga adalah kesesuaian dengan bahasa. Bahasa siapa? Bahasa nabinya. Surat Yusuf ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Al-Qur'an berbahasa Arab agar engkau mengerti. Al-Qur'an nabinya orang Arab, Nabi Muhammad. Kitab sucinya bahasa Arab. Bible, nabi atau Tuhannya itu orang Ibrani. Bahasanya Hebrew, kadang Aramaik. Kitab sucinya bahasa Yunani. Ini sama persis seperti ada nabi atau Tuhannya orang Jawa, kitab sucinya bahasa Batak. Nah ini. Standar ketiga yang dibawa Ipung adalah kesesuaian dengan bahasa nabinya. Kalau nabinya Arab, kitab sucinya bahasa Arab. Kalau Ibrani, kitab sucinya bahasa Ibrani. Begitulah maksud Ipung. Dan dia mengkritik Injil yang ditulis dalam bahasa Yunani sementara Yesus orang Ibrani. Tapi lucunya kata Injil dalam Quran justru berasal dari kata Yunani, yaitu Evangelion. Ini bukan kata saya, tapi itu kata pakar filologi, yaitu Ustadz Menachem Ali berikut. Pak Ali nanya sedikit. Ya, nanya sedikit Pak. Kalau yang tadi Pak Ali sebutkan bahasa Koptik, Injil,
dengan bahasa Yunani yang Evangelion itu duluan mana, Pak? Yang Koptik mengadopsi Evangelion atau Evangelion mengadopsi Injil, Pak? Yang jelas kalau bahasa Semitik ya, kalau bahasa Amharik itu masuk kategori bahasa Semitik. Bahasa Semitik itu cirinya bisa dicari akar kata. Bisa dicari akar katanya. Misalnya kalau bahasa Arab itu ada contoh kata masjid. Masjid. Akar katanya dari 3 huruf, sajadah. Sin, jim, dal. Sajadah. Menjadi masjid. Nah, itu berarti pasti bahasa asli bahasa Arab, masjid itu. Nah, sementara kata Injil itu tidak bisa diuraikan asal-usulnya dari bahasa Arab ataupun dari bahasa Ibrani ataupun dari bahasa Amharik. Ternyata itu memang diadopsi atau berasal dari bahasa Yunani yang mengalami semitisasi. Jadi inilah gejala bahasa. Kita harus menerima apa adanya. Memang analisisnya seperti itu. Saya belum menemukan satu ahli, walaupun era modern sekalipun, yang mengatakan bahwa istilah Injil itu berasal dari bahasa Suryani. Saya belum menemukan salah satu pengkaji modern yang mengatakan demikian. Kebanyakan para ahli ada semacam konsensus akademik bahwa istilah Injil atau Inggil itu diadopsi dari bahasa yang disebut sebagai bahasa Yunani. Barusan kita dengarkan pernyataan dari Menachem Ali, di mana kata Injil bukan bahasa Arab, kata itu adalah adopsi dari bahasa Yunani yang mengalami semitisasi. Jika kita gunakan standar Ipung tadi, Isa yang adalah orang Ibrani punya kitab yang menggunakan kata serapan bahasa Yunani. Jika menggunakan standar Ipung, kata Injil itu harus tidak ada dalam Quran, karena kitab suci Nabi Isa itu harus menggunakan kata Ibrani, bukan kata Injil yang adalah serapan bahasa Yunani. Lagi pula dalam Quran ada ayat yang mengatakan begini, yaitu dalam surah Ibrahim ayat 4. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Jika mengikuti pernyataan Quran ini, artinya Quran yang adalah bahasa Arab hanya untuk orang Arab, bukan untuk bangsa lain yang tidak menggunakan bahasa Arab. Ipung yang adalah orang Indonesia harusnya jangan pakai Quran bahasa Arab. Ipung harus menunggu Allah menurunkan Nabi yang menggunakan bahasa Indonesia. Karena ayat itu katakan, kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Jika kita mengikuti narasi ayat ini, Indonesia harus punya rasul sendiri. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah malu saya ceritakan ini. Madras. Kaum muslimin kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah memecah perawan istri-istrinya, mereka perawan terus dapat perawan, istri selesai dia perawan lagi. Yes. Maaf ini hadisnya sahih, tolong baca dalam kitab Tamasya ke Surga. Rasul berkata zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Serius pak, bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar ini khusus bapak-bapak.
Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar. Ini khusus bapak-bapak. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gitbo! Sanus pa! Bagus na ibu-ibu may ikut ng pengajian ini. Ni khusus bapak-bapak.